Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung terbang menuju awan, cakep. Angin berhembus, sejuk terasa. Waktu adalah titipan Tuhan, jangan disia-siakan begitu saja. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Rektor Kampus IBN Tegal, Dr. Haji Saifuddin MA. Yang saya hormati para dosen beserta jajaran staf TU-nya. Dan yang saya cintai, teman-teman mahasiswa Kampus IBN Tegal. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita dikaruniai waktu yang sama, 24 jam dalam satu hari. Tapi mengapa pencapaian setiap orang berbeda-beda? Jawabannya seringkali terletak pada bagaimana kita memanfaatkan waktu yang kita miliki. Apalagi satu hal yang paling mahal di bulan Ramadan tanpa kita sadari adalah waktu. Oleh karena itu, Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan, ketahuilah, engkau berada dalam medan pertandingan. Jadi dunia ini adalah kompetisi. Dan waktu terus dirampas tanpa terasa. Oleh karena itu, janganlah engkau bersandar pada kemalasan. Iya, memang sangat tak terasa teman-teman. Tak terasa kita sudah masuk bulan Ramadan. Tak terasa lagi nanti sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan kemudian tak terasa sudah masuk malam takbiran dan Ramadannya sudah habis. Padahal belum ada pencapaian baru yang kita peroleh. Kemudian Imam Ibnul Jauzi mengatakan, dan tidak ada satu orang pun yang kehilangan momentum kecuali adalah karena kemalasan. Malas tapi beralasan sibuk. Padahal sebenarnya bukan sibuk, tapi kurang serius. Oleh karena itu, saking berharganya waktu, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berpotensi dalam kerugian. Artinya, jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, kita berpotensi menjadi orang yang rugi. Lalu bagaimana cara supaya kita tidak termasuk orang yang rugi? Jawabannya ada pada ayat ketiganya. Illal ladina amanu, yaitu dengan iman. Yang pertama itu iman. Ketika orang yang tidak beriman beramal baik, maka amalnya hanya berhenti pada amal dunia saja. Dengan sifat rahman Allah, Allah akan membalasnya di dunia, tapi di akhiratnya tidak ada balasan apapun itu. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman, setiap detiknya adalah kerugian, teman-teman. Yang kedua, wa'amilus shalihat. Iman perlu dibuktikan dengan amal baik yang dilakukan karena Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika semua yang kita lakukan di dunia adalah hanya untuk dunia, maka dengan apa kita kembali ke akhirat? Contoh, semisal kita setiap hari melakukan sholat duha, tapi niat dalam hati kita adalah supaya harta kita nggak kekurangan. Kemudian kita melakukan infak, tapi berniat supaya hartanya diganti berlipat ganda. Maka teman-teman, jika semua yang kita lakukan di dunia adalah untuk dunia, semestinya kita khawatir jika kita kembali ke hadapan Allah dalam keadaan miskin. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan salinglah kita menasehati satu sama lain. Karena surga itu terlalu luas jika hanya untuk kita sendiri, teman-teman. Maka salinglah kita menasihati satu sama lain. Apalagi misal kita mau hadir ke majelis, kita ajak teman, saudara, kita sebarkan informasinya. Dan jangan lupa, selalulah bersabar, karena dalam rangka menjalankan amal kebaikan ini, perlu kesabaran yang kuat untuk menggapai konsisten. Semoga Allah menolong kita dalam melakukan 3 amalan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.